Baik Bu Asih, kita ketemu lagi. Kita lanjutkan sesi pendampingan ini ya Bu. Ini sudah pendampingan yang keempat. Terus hari ini, khusus hari ini ada 3 agenda yang akan saya sampaikan yang akan kita diskusikan bersama. Yang pertama tentang praktek kucing bersama teman kemarin. Kemudian dilanjut dengan observasi yang di kelas ya. Terus kemudian aksi nyata 2223. Oke Bu, kita mulai dari yang pertama. Bu Asih, menurut Bu Asih, apa saja hal baik yang sudah Bu Asih lakukan ketika melakukan praktek coaching? Alhamdulillah, setelah mempelajari coaching itu, saya jadi mengetahui kalau ada permasalahan itu tidak harus meminta bantuan orang lain. Sebenarnya kita sendiri itu bisa untuk mengatasi gitu. Kalau dulu kan minta bantuan orang lain, terus akhirnya kan kita memutuskan masalah itu meminta bantuan orang lain. Tidak. Kalau dengan coaching ini, kalau misalkan saya jadi coachnya itu kan saya itu membuat pertanyaan yang terbuka sehingga coach itu bisa dengan ikhlas dan bisa terbuka untuk menyampaikan segala permasalahan. Itu saya juga buat pertanyaan terbuka yang membuat coach itu bisa mengatasi masalahnya sendiri. Biasa ya Bu. Terus ini Bu, dari sekian hari Bu Asih sudah melakukan coaching bersama anak, kemudian rekan sejawat. Nah, itu menurut Bu Asih dari diri sendiri Bu Asih itu apa yang perlu Bu Asih tingkatkan? Membuat pertanyaan yang terbuka tadi, jadi agar yang punya masalah itu bisa terbuka untuk kan ada yang punya masalah itu tertutup ya, itu nggak mau susah membukakan gitu. Saking banyak masalah itu nggak bisa diucapkan. Jadi coach itu harus pandai-pandai membuat pertanyaan terbuka agar coach itu bisa mengungkapkan akan tadinya tidak bisa diungkapkan. Masalah saking banyaknya nggak bisa mengungkapkan, dan coach itu harus pandai membuat pertanyaan terbuka agar coach itu nanti bisa dengan ikhlas bercerita masalahnya, terus menemukan solusinya. Dengan itu tadi Bu Asih kan yang mau ditingkatkan bagaimana Saya buat kata-kata yang tepat gitu kata yang pas yang memancing si coaching tadi bisa bicara. Dengan cara apa Bu Asih mau meningkatkan itu? Saya ya berusaha untuk browsing bagaimana saya sendiri itu harus bisa membuat sebuah pertanyaan yang membuat coaching nanti bisa untuk menceritakan permasalahannya. Dan tentunya Belajar ya. Iya. Oke, terus perasaan Bu Asih bagaimana? Bagaimana perasaan Bu Asih ketika setelah menjadi coach untuk rekan sejawat? Saya sangat senang sekali. Karena apa? Karena orang yang punya masalah tadi bisa menyelesaikan sendiri lah. Di situ kebahagiaan tak terkira. Jadi kan orang itu kan tidak tergantung orang lain. Jadi misalkan ibu punya masalah kan biasanya cari orang untuk mengatasi, sekarang tidak. Jadi ketika coach itu bisa menyelesaikan masalah, di situ kebahagiaan yang tak terkira. Bahagia ya Bu? Iya, senang sekali. Oke Bu Asih, luar biasa sekali. Ini kita lanjutkan ke observasi kelas. Kemarin Bu Asih sudah melaksanakan observasi kelas yang diobserver oleh teman sejawat ya. Nah, itu bagaimana pengalaman Ibu terkait? Ya, pengajarannya seperti biasa. Saya memberikan pengertian kepada anak-anak. Ini mengapa kubunya 2, ini ada observasi. Jadi ketika saya melakukan proses pembelajaran, ada yang menilai, seperti saya melakukan melaksanakan pembelajaran itu dengan belajar sambil bermain. Jadi anak-anak itu merasa nyaman dan aman ketika pembelajaran bahasa Inggris. Saya kan sulit sekali ya, itu kosakata juga sulit. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin agar anak-anak itu bisa nyaman, senang dan gembira belajar sambil bermain, sehingga pembelajaran itu tidak monoton dan tidak terkesan sulit sekali dalam menguasai bahasa Inggris. Ini terkait dengan pembelajaran PSE yang ada di ini ya, sosial emosional dan juga diferensiasi ya ini. Menurut Bu Asih secara pribadi apa yang Bu Asih terkait pembelajaran ini? Pemetaan itu kan
Jadi anak-anak kadang itu ikut-ikutan, misalkan sukanya cara belajarnya misalkan auditori, temannya satunya misalkan kinestesi, kadang-kadang kan tidak terbuka gitu kan kemana itu. Kita harus bagi guru harus pandai-pandai untuk Repot juga ya, ya kalau kayak gitu. ya pemetaan anak itu sebelum pembelajaran berdifferensiasi kan harus ada pemetaan cara belajar anak. Nah, itu kadang-kadang anak-anak itu hanya ikut-ikutan saja, Nggak tahu dirinya itu apa gitu, belum tahu ya Bu ya. ya kadang-kadang hanya ikut-ikutan teman gitu. Tapi ada juga yang memang saya suka misalkan auditori atau kinestetik gitu, ada yang jujur, ada akan ada anak yang dablek juga gitu. Macam-macam. Iya. Oke Bu, terus terkait ini gimana komentar rekan sejawat Bu Asin yang kemarin sukses? Alhamdulillah komentarnya positif sekali, yaitu dapat meningkatkan pembelajaran dengan baik karena adanya pembelajaran yang berdifferensiasi dan sosial emosional. Sebelumnya memang nggak ada ya, adanya kan setelah belajar guru penggerak ini gitu ya. Jadi komentar yang positif sekali perlu ditingkatkan dalam pembelajaran di kelas. Terus apakah dari rekan sejawat itu sudah ada sesuatu maksudnya begini ingin mengikuti atau ingin mencoba di kelasnya atau mungkin masih merekam saja Bu, seperti apa? Ada keinginan untuk mencoba karena ternyata asik sekali ya. Sebelum belajar kita pemetaan dulu tuh kayaknya kan dari dulu nggak ada gitu kan. Dan belum pernah ada. Jadi sebelum memulai pembelajaran dipetakan dulu, nah ini cara belajarnya bagaimana karena itu kan baru ditemukan sekarang ini gitu loh, ingin mencontoh seperti itu. Ya, berarti sudah mulai ke ini ya Bu, mulai ke kanan kiri, jadi sudah mulai pengembangan. Baik Bu Asi, kita akan lanjutkan ke aksi utama. Adakah kesulitan modul 21 sama 22, jadi yang terkait dengan diferensiasi sama sosial emosional? Alhamdulillah tidak, karena memang guru itu sudah tugasnya seperti itu ya, sudah tugasnya mengajar seperti itu ya. Tidak ada kesulitan ya Bu ya? Dalam mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional saya kira tidak ada masalah. Dari ini kan sesuatu yang baru yang tadi Bu Asi bilang, ilmu baru. Ya, Pelajaran apa saja yang dapat Bu Asi ambil secara pribadi terkait sosial emosional dan juga diferensiasi? pertama mengendalikan emosi itu yang luar biasa. Banyak dari saya kalau dulu mungkin sering Emosinya Bu Asi sendiri? oh iya. saya Oh, iya. biasanya kan dalam menghadapi anak yang beraneka ragam karakternya itu misalnya kadang-kadang kan menimbulkan emosi. Nah, setelah ada pembelajaran berdifferensiasi dan sosial emosional, saya menyadari bahwasanya sebagai guru harus bisa mengendalikan diri dan harus bisa menyadari bahwa anak itu mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan seperti itu ya. Seperti itu. Jadi harus introspeksi diri saya. Jadi saya harus pandai-pandai mengelola emosi. Kalau ada yang tidak bisa tidak langsung ngejudge atau menghakimi harus begini-begini karena memang cara belajar itu tidak bisa disamakan gitu loh. Baik Bu Asi, terima kasih sekali sudah berbagi praktik baiknya. Sama-sama. Kita akan ketemu di area 5 dan tetap semangat, jaga semangatnya Bu. Ini kita sudah hampir garis finish, jadi jaga semangatnya. Terima kasih. Cukup sekian Bu Asi ya.